Banyak yang menyebut daun kelor sebagai superfood atau daun ajaib. Dan banyak sekali penjelasan mengenai keampuhannya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi hanya sedikit yang menjelaskan efek samping dari penggunaan daun kelor. Halo, selamat datang di channel Billy Nurika yang memberikan solusi terhadap masalah kesehatan tanpa obat kimia dan dapat melakukan terapi untuk diri sendiri. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengolah, manfaat, dan efek samping dari daun kelor. Yang pertama, cara mengolah daun kelor. Daun kelor dapat diolah dengan beberapa cara. Yang pertama, daunnya dikeringkan untuk dijadikan teh. Mengeringkannya jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung, tapi cukup di angin-angin aja di dalam rumah agar kandungan vitamin dan nutrisinya tidak hilang. Cara penggunaannya, 1 sendok makan daun kelor kering diseduh air panas. Yang kedua, dijadikan bubuk. Haluskan daun kelor yang sudah kering dengan cara ditumbuk atau menggunakan mesin penggiling bumbu atau kopi. Cara penggunaannya, 1 sendok teh bubuk daun kelor diseduh air panas. Cara yang ketiga, direndam di air mendidih. Didihkan 2 gelas air, masukkan 2 genggam daun kelor segar yang sudah dicuci bersih, matikan api, saring sesudah dingin. Ramuan daun kelor biasanya diminum 2 kali sehari 1 gelas. Jika Anda ingin mengkonsumsi daun kelor dalam bentuk suplemen, pastikan untuk membelinya dari sumber terpercaya ya. Hal kedua yang akan kita bahas adalah manfaat daun kelor untuk kesehatan. Informasi yang akan saya berikan berikut ini saya dapatkan dari beberapa sumber seperti WebMD, Halodoc, dan lain-lain. Kandungan vitamin dan mineral dalam daun kelor memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Antara lain, sebagai zat antioksidan. Daun kelor memiliki kandungan senyawa antioksidan tinggi yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah sebutan untuk sel-sel rusak yang dapat menyebabkan kondisi negatif tertentu, seperti mengakibatkan penuaan dini. Manfaat lainnya adalah menurunkan kadar kolesterol. Pada daun kelor, efek penurunan kolesterolnya disebut mirip dengan kacang almond dan gandum. Alasannya adalah karena daun kelor memiliki kandungan serat yang dapat membantu mengurangi kadar lemak jahat, juga mengurangi penyerapan kolesterol ke dalam aliran darah. Manfaat selanjutnya, menyehatkan mata. Wortel, pepaya, dan tomat diketahui sebagai makanan yang dapat membantu menyehatkan mata. Kandungan antioksidan yang tinggi dari daun kelor juga dapat membantu menjaga kesehatan mata. Manfaat lainnya, menyehatkan pencernaan. Daun kelor umum digunakan sebagai obat untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan, termasuk juga masalah asam lambung. Tanaman ini kaya akan kandungan tanin dan flavonoid, yaitu antioksidan nabati yang ampuh untuk mengatasi peradangan, iritasi, serta mengatasi masalah yang berhubungan dengan mah. Daun ini juga sering digunakan untuk mengatasi anemia. Hal ini berkat tingkat zat besi yang tinggi yang bermanfaat untuk pengidap anemia. Daun kelor bisa membantu tubuh menyerap lebih banyak zat besi. Daun kelor juga dipercaya dapat membantu meredakan infeksi yang terjadi akibat bakteri. Pasalnya tanaman ini mengandung bahan yang bersifat antimikrobial, sehingga mampu memusnahkan bakteri. Manfaat lainnya, menyembuhkan batuk berdahak menahun yang pernah saya alami. Daun kelor kaya akan vitamin C yang bisa membantu mengatasi penyakit batuk, flu, pilek, dan sakit tenggorokan. Sekarang bagian yang paling penting yaitu efek samping daun kelor.
Daun kelor dapat menurunkan gula darah. Efek samping daun kelor bisa dialami oleh penderita diabetes yang mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi penyakit itu. Saat digunakan dalam waktu bersamaan, obat diabetes dan daun kelor dapat membuat gula darah turun di bawah batas normal. Efek samping lainnya menurunkan tekanan darah. Bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, mengkonsumsi daun kelor memang perlu dicoba. Namun bagi Anda yang memiliki tekanan darah rendah, insightmoringa.com tidak merekomendasikan konsumsi bahan alami itu. Daun kelor memiliki kandungan yang bernama alkaloid. Kandungan itulah yang membuat tekanan darah Anda turun. Jadi, usahakanlah untuk selalu konsultasi dengan dokter ya. Efek samping lainnya bisa terjadi pada liver atau hati. Tak hanya berpengaruh pada tekanan darah dan gula darah, konsumsi daun kelor juga berpengaruh pada kondisi liver. Pada saat dikonsumsi dalam jumlah besar, daun kelor dapat mengganggu fungsi liver sehingga organ tersebut tak mampu mengeluarkan racun dari tubuh dengan maksimal. Jadi, konsumsi daun kelor sewajarnya saja. Daun kelor juga dapat berpengaruh terhadap pengobatan tiroid. Efek samping daun kelor berikutnya yang disebut Insight Moringa adalah bahan alami itu berpengaruh pada efektivitas obat tiroid. Ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang sama, daun kelor dapat menghambat penyerapan tubuh akan jenis obat itu. Efek samping daun kelor muncul saat Anda mengkonsumsi daun kelor tidak sesuai dengan kondisi Anda. Maka dari itu, penting bagi Anda yang sedang menderita penyakit tertentu untuk konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi daun kelor. Tujuannya agar tidak ada efek samping yang perlu Anda rasakan. Efek samping daun kelor muncul saat Anda mengkonsumsi daun kelor tidak sesuai dengan kondisi Anda. Maka dari itu, penting bagi Anda yang sedang menderita penyakit tertentu untuk konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi daun kelor. Tujuannya agar tidak ada efek samping yang perlu Anda rasakan. Demikian penjelasan mengenai cara mengolah, manfaat, serta efek samping daun kelor. Kalau ada saran atau kritik, silahkan sampaikan di komentar ya. Terima kasih atas waktunya menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya.